Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Honor iklan saya ini untuk Papa dan Mama naik haji tahun ini. Normal. Pak, ada apa? Pak Hutama, saya yakin suatu hari nanti Bapak dan keluarga Bapak akan menyesal dan minta maaf dengan keponakan saya, Fitri. Dan ketika saat itu tiba, saya tidak akan pernah mau menyerahkan Fitri kepada keluarga kalian lagi. Om Farel, besok mau nggak nganterin Mama ke rumah sakit? Kan kasihan Mama kalau naik taksi sendirian, Om. Ya? Besok libur kan, Rel? Jadi bisa dong kamu nganter Miska ke rumah sakit? Iya, Rel. Semenjak Fitri nggak ada ya, Oma lihat kamu itu mengurung diri. Di kamar terus. Paling banter kamu tuh ke kantor. Ayo dong, kamu tuh nggak boleh loh kehilangan semangat hidup. Iya, besok aku anterin ya. Mbak, kok cakep-cakep jadi penjaga bensin sih? Ngisi berapa, Mas? Duh, Mas, Norman capcus dia lambret. Duh, gila berat banget kopernya. Pakai. Awel lo. Mau pergi gua juga. Permisi. Bu Tiara. Sudah siap, Mas? Bisa berangkat sekarang? Soalnya acara jam 11 loh, takut terlambat. Ya, Mbak Tiara, tunggu dulu dong bentar. Tunggu siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, mana Bila udah tungguin dari tadi tau nggak sih? Nyampe juga akhirnya. Mbak Tiara, yuk kita pergi yuk. Perginya 2 mobil aja ya, soalnya kan juga sama Mbak Nabila ikut ya. Ikut ke Bandung? Ya iyalah. Nggak apa-apa kan? Saya ikut nemenin Mas Norman. Nggak apa-apa kok. Yuk. tuh kan. Jadi ngambek. Nggak bisa poligami lagi. Aku senang, Miss. Perkembangan kamu begitu pesat. Ini semua kan karena bantuan kamu dan keluarga kamu, Rel. Juga karena bantuan Fitri. Miss, tolong jangan pernah sebut nama itu lagi. Maaf. Ya udah, kita isi bensin dulu ya. Aku wanita yang punya cinta
di hati, ada dirimu. Berapa liter, Pak? Full tank. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa? Ya Tuhan, dia udah ngelepas cincin kawinnya. Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Sampai nanti bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana. Makasih. Akhirnya denganku, ku bersumpah atas nama cinta. Kenapa dia sama Miska? Orang yang dulu aku angkat dari jalanan, sekarang kondisinya malah terbalik. Ini angkot yang dibeli sama Pak Norman. Beli. Wah, udah datang angkot gue. Cepet juga. Atas nama cinta. Rel, kita makan siang dulu yuk. Kamu gak ada acara kan hari ini? Farel? Rel, kamu kenapa sih? Miss, kamu nggak tahu siapa yang lainin aku di pom bensin tadi? Itu Fitri, Miss. Fitri, Rel. Ya ampun. Aku bener-bener nggak ngeh, Rel. Tadi tuh perawakannya tuh kayak laki-laki. Ya udah, kalau gitu kita harus balik ke sana lagi, Rel. Ayo kita balik. Rel, kamu tuh kenapa sih? Aku yakin tadi pasti Fitri sedih banget ngeliat kita. Apalagi ngeliat kamu. Kenapa sih kalian berdua harus ngorbanin diri masing-masing? Apa gunanya pasangan kalau udah nggak saling percaya, Miss? Itu udah nggak bisa dipertahankan lagi. Yang aku nggak nyangka, dia masih di Jakarta, Miss. Aku kira dia udah balik ke Wonogiri sama bulenya. Fit, kamu kenapa, Fit? Kamu sakit ya? Kalau kamu sakit, mendingan kamu izin pulang aja. Ya? Cerita dong, Fit. Atau kamu habis dimaki-maki pembeli ya? Bentar dulu ya, ke sana ya. Berapa lama kamu di Surabaya, Mas? Cuma sehari kok, Mai. Malam aku meeting sama Pak Alex, paginya aku sudah pulang. Jangan macem-macem ya selama di sana. Kamu curigaan banget sih, Mai. Kamu juga suka curiga kalau aku tugas luar kota kan dulu. Udahlah, nggak usah dibahas. Aku juga sebetulnya malas ke Surabaya. Kalau bukan karena tugas dari Papi. Aku pergi dulu ya. Tuh, Liv. Tuh, dadah, Papa. Dadah. Dadah, Papanya mau pergi kok gitu. Ya udahlah, ya, hati-hati ya. Kok angkot pada datang ke sini sih? Ini kan bukan jalan umum.
Jangan pada parkir di sini dong. Emang ini terminal? Ini rumah. Maaf Pak, ini pesanannya Pak Norman. Emangnya Norman mau kemana, Pak? Pakai sewa angkot 3 lagi. Bang, penghuni rumah ini aja cuma 6 orang, Bang. Ini bukan sewa Pak, ini angkot yang dibeli sama Pak Norman. Beli? Wah, udah datang angkot gue. Cepet juga. Angkot Papa. Iya. Asik, juga punya mobil banyak. Yeay. Tapi Man, buat apa juga kamu beli angkot sampai 3 buah begini? Ya untuk masa depan Pak, buat hari tua. Kan nggak selamanya aku jadi host terkenal. Nanti kalau aku udah redup, nah kita bisa ngandelin dari bisnis angkot ini. Maju banget pikiran kamu, Man. Iya dong, normal. Lagian ini juga untuk kepentingan Papa. Biar Papa nggak bengong-bengong di rumah, jadi ada kegiatan. Hah? Man, kamu tetap kurang ajar ya sama orang tua ya? Maksud kamu, Papa ini disuruh narik angkot apa? Kagak, sensitif banget sih udah tua. Nih lihat nih tuh, supir juga ada 3. Udah Papa tenang aja, ongkang kaki di rumah ya. Tinggal ngurusin uang setoran angkot. Duit setoran, mau kan? Ya mau dong Man, pasti mau. Udah tua, duit aja girang. Hahaha. Yeay. Paul, aduh, jangan naik dari situ. Hancur nih angkotnya. Turun. Hancur nih angkotnya, turun. Turun nggak lo? Turun. Nora. Ayo masuk. Kalau masih diminum ya. Terima kasih ya Pak Umar, Bu, udah nolongin Fitri. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong-menolong kan, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri. Bu, kebetulan Fitrinya udah datang. Kami pamit pulang dulu ya. Nanti malam kan ada undangan pengajian. Cepat sembuh ya, Bu ya. Terima kasih, udah sempat dijenguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule udah agak enakan. Bule kenapa sih? Iki mambu apa toh? Kok kayak bau bensin? Masa sih Bule? Kamu dari mana, Fit? Kue iki kerja apa? Kok baunya kayak gini sih? Oh, saya kerja di pom bensin sekarang, Bu. Masya Allah, Fit. Gak apa-apa kok, Bule. Dari dulu kan Fitri udah biasa kerja keras. Iya, tapi Bule ndak nyangka kamu bakalan dapat beban hidup seberat ini. Lo kok malah nangis? Kenapa toh, Fit? Aku bukan nangis gara-gara pekerjaan itu. Tapi tadi di tempat pom bensin aku kerja, Farel datang dan ngisi bensin dan aku yang layanin. Cukup sudah, Fit. Nggak usah sebut-sebut lagi nama itu. Nggak pantas. Tapi Bule, Fit, Bule mohon, mulai sekarang kamu jangan lagi mikirin dia ya. Kamu harus belajar ngelupain dia. Ngerti kue? Bule pasti nggak ngerti perasaan aku ya Tuhan. Bagaimanapun juga aku masih sangat mencintai suami aku. Mas kapan pulang ke Jakarta? Besok pagi. Berarti malam ini kita bisa berdua dong. Atas nama cinta
Ada apa lagi, Rel? Tadi aku ketemu Fitri di pom bensin, Pi. Dia kerja di sana. Fitri kerja di pompa bensin? Iya, Pi. Aku benar-benar nggak nyangka, Pi. Tapi kalau menurut Mami, ya bagus. Kayaknya pekerjaan itu pantas dia terima setelah berkhianat dari kamu, Rel. Salah sendiri dong. Udah hidup enak, pakai bertingkah lagi. Memang perempuan kampung itu nggak bisa diajak maju. Derajatnya itu nggak bisa dinaikin. Kalau memang ya dasarnya itu dari rendah, ya kembali ke kelas rendah juga. Walaupun dia itu sudah merasakan hidup yang mewah. Oma, jangan kasar gitu dong, Oma. Kenapa? Kamu nggak tega? Dia aja tega kok nyakitin kamu. Dengar, Rel. Ganjaran itu yang pantas dia terima. Biar dia rasakan sekarang ini. Iya juga sih, Rel. Mami yakin kok sekarang ini Fitri pasti nyesel banget. Ternyata di luar situ sengsara banget kan cari kerjaan. Ya, tapi sebelum ketemu kamu kan dia memang susah, sengsara kan, Rel? Udahlah, Rel. Nggak usah mikirin dia lagi. Nggak ada gunanya. Nanti malah kamu jatuh sakit lagi gara-gara mikirin dia. Ayo makan. Kok Mas Bram belum ngabarin ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar Mailbox lagi. Kenapa sih Mas Bram? Harusnya kan dia ngabarin kalau udah nyampe. Ini malah cuek-cuek aja. Ayo dong Mas, angkat. Nomor yang Anda tuju. Wah, mailbox lagi. Mas kapan pulang ke Jakarta? Besok pagi. Berarti malam ini kita bisa berdua dong. Fitri, kamu kenapa, Fit? Ya ampun, Fit. Kamu sakit ya? Aku anterin ke dokter ya, Fit? Gak usah, Bil. Aku nggak apa-apa. Tapi, Fit, muka kamu itu pucat banget, Fit. Ya Allah. Atau jangan-jangan kamu hamil ya? Benar, Fit. Kamu hamil kan? Fitri, kamu harus jujur sama aku, Fit. Iya, Bil. Aku hamil. Alhamdulillah. Tapi, Fit, dalam kondisi hamil seperti ini, Farel dan keluarganya tega ngusir kamu, Fit. Bil. Aku baru tahu hamil pas aku diusir. Farel sama keluarganya belum ada yang tahu kalau aku hamil. Tapi Fit, aku yakin mereka pasti nyesal udah tega ngusir kamu. Dan mereka juga udah kasar sama kamu kan? Tapi apa nggak sebaiknya kamu telepon mereka dan sampaikan kabar gembira ini sama mereka, ya? Gimana caranya? Mungkin ini semua emang kabar bahagia buat aku, tapi belum tentu buat mereka. Setiap aku kesana, aku langsung diusir. Gimana aku mau ngomong? Ya udah, Fit. Kamu harus sabar ya. Kamu tabah. Dan kamu harus kuat. Demi anak kamu. Iya, Bil. Aku udah kehilangan suami. Aku gak mau kehilangan anak aku. Fitri, kamu itu harus banyak istirahat. Seharusnya kamu gak boleh kerja. Apalagi kerja di pom bensin itu kan banyak berdiri. Kamu itu bisa kecapean, Fit. Gak apa-apa kok. Kalau aku gak kerja, gimana aku bisa bayar biaya rumah sakit bule? Kalau tahu keadaannya seperti ini, aku mikir 2 kali untuk ngasih pekerjaan pom bensin itu ke kamu, Fit. Mudah-mudahan aku bisa ngasih pekerjaan yang layak buat kamu, Fit. Makasih banyak ya. Norman! Norman!
Mama apaan sih? Bemper orang main tepak aja. Aku baru pulang jam 2 malam nih, masih ngantuk. Man, Agus nggak masuk. Sakit. Jadi nggak ada yang narik. Kamu aja yang narik ya. Kamu kan nggak syuting. Aku? Udah aku beliin. Masa suruh narik sendiri, oke? Aku kan juragannya. Terus siapa yang narik? Juga. Papa kek, papa nggak ada kerjaannya juga. Hah? Ya ampun, Man. Kamu tuh kurang ajar amat sih. Masa papa udah tua suruh narik? Nanti kalau kenapa-napa di jalan, kamu nggak khawatir ya? Ya, terus masa aku sih, Ma? Aku ini kan host terkenal. Ntar apa kata orang-orang, apa kata fans? Masa seleb suruh narik angkot? Tidur lagi. Ya ampun, Man. Mentang-mentang kamu udah jadi beken, udah jadi seleb. Pinter cari duit. Wah, main nyuruh orang tua aja. Norman, bangun, Norman. Norman. Iya. Iya. Oh gitu, tunggu sebentar ya. Fit, ada telepon dari rumah sakit nih. Sebentar ya, Pak, Bu. Mbak Fitri, ibunya tensinya naik lagi. Dan beliau mencari-cari Mbak Fitri. Apa Mbak Fitri bisa datang ke rumah sakit sekarang? Iya, Sus. Saya segera ke sana ya. Pak, Bu, Bill. Kondisi Bule ngedrop lagi. Aku mau ganti baju, mau siap-siap ke rumah sakit ya. Permisi. Aku suka sama Mas. Dan aku berharap apa yang terjadi semalam itu nggak cuma emosi aja. Kalau kamu sampai di Jakarta, kamu hubungin aku ya. Atas nama cinta. Fitri? Fitri? Mana, Rel? Cuma halusinasi kamu aja, Rel. Enggak, Pi. Itu pasti Fitri, Pi. Aku lihat dia masuk ke rumah sakit itu, Pi. Jangan-jangan Bule sakit, Pi. Bulenya kan memang gitu. Sebentar sakit. Kalau ada masalah, sakit. Makasih ya, Suster. Bule tuh mikirin apa sih? Gara-gara ceritamu semalam, Bule jadi sedih. Kamu kan bilang kamu ketemu Farel di pom bensin. Bule jadi kesel ingat kejadian itu. Bule sebel banget sama mereka. Maafin Fitri ya. Fitri sama sekali nggak tahu. Kalau dengan Fitri jujur semuanya sama Bule malah sakit kayak gini. Bule, Fitri mohon. Bule nggak usah mikirin apa-apa lagi ya. Ya Tuhan, mulai sekarang aku nggak boleh cerita hal-hal yang menyangkut soal Farel sama Bule. Supaya Bule cepat sembuh dan bisa pulang. Belum ada kabar soal Fitri? Belum, Pak. Kemana sih tuh anak? Mungkin sakit, Pak. Soalnya kemarin saya lihat mukanya agak pucat gitu, Pak, kayak orang sakit. Ya, tapi kan setidaknya bilang dulu dong. Telepon kan bisa. Semua ini ada peraturannya. Nanti kalau dia datang, suruh menghadap saya di kantor ya. Iya, Pak. Labu. Ayo labu. Labu terakhir, pondok labu. Botak. Udah gila kali lo. Main masuk aja angkot gue. Lu kakak bisa baca? Nih, lo liat nih. Khusus penumpang cewek. Ah, belagu lo. Nolak rezeki. Gue sumpahin nggak dapet penumpang lo. Buset, dia malah nyumpahin gue. Boski.
Sumpah lu kagak mempan. Nah lu aja banyak dosa. Kalau lu mau naik angkot gue, lu operasi kelamin dulu lu, baru nyaho. Udah sana pergi. Muka recehan aja. Mau naik angkot gue lu. Labu-labu khusus penumpang cewek seksi. Duduk sama abang di depan. Labu-labu. Apaan nih kisut-kisut? Nenek. Oh gila. Nggak bisa baca. Ini angkot saya khusus penumpang cewek. Kita kan juga perempuan. Ya iya sih, cuman saya harapin tuh yang seksi, bahaya nol montok. Coba kalau nenek masih muda. Kalau gue juga masih muda, nenek masih muda, gue ogah sama nenek. Anek, ada-ada aja. Udah jam segini. Bisa ketinggalan pesawat nih. Mas mau kemana? Aku harus berangkat sekarang. Mas apa-apaan sih? Udahlah. Kamu nggak mau terima uang ini karena kamu nggak mau dianggap murahan, kan? Udah. Nih. Ayo. Tapi kita masih bisa ketemu kan, Mas? Aku suka sama Mas. Dan aku berharap apa yang terjadi semalam itu nggak cuma emosi aja. Kalau kamu sampai di Jakarta, kamu hubungin aku ya. Maya tuh ngerasa makin kesini tuh hubungan Maya sama Bram tuh kayak nggak membaik gitu, Mam. Dia kayak nggak cinta lagi sama Maya. Maya teleponnya nggak pernah diangkat teleponnya. Sekarang dia baru datang dari Surabaya, bukannya pulang malah langsung ke kantor. Jangan-jangan dia punya selingkuhan ya, Mam? Atas nama cinta. Bram. Pi, kamu dari Surabaya langsung ke sini? Iya, Pi. Gimana? Hasil meeting kamu semalam sama Pak Alex, bagus? Sangat bagus, Pi. Pak Alex setuju dengan kerjasama yang kita tawarkan. Beliau juga sudah mempelajari proposalnya dan bahkan beliau meminta untuk segera dikirim surat kontraknya, Pi. Pak Pi lega sekali dengarnya. Makasih ya, Bram. Kamu sudah melakukan tugas kamu dengan baik. Saya ke ruangan saya, Pi ya. Kamu nggak pulang dulu? Kamu kan dari Surabaya. Nggak usah, Pi. Tanggung. Lagian saya masih banyak kerjaan, Pi. Permisi, Pi. Ternyata Papi nggak salah memberi kepercayaan besar sama kamu. Kamu memang pekerja yang hebat. Permisi, Pi. Ya. Halo? Mas, udah nyampe Jakarta kamu? Udah, baru aja sampai. Terus aku tadi langsung kasih laporannya ke Papi. Kamu semalam aku teleponin kok nggak diangkat sih, Mas? Aku kan lagi meeting sama Pak Alex, Mai. Gimana sih kamu? Ya meetingnya sampai jam berapa? Saya nelfon kamu jam 11 malam loh. Masa masih meeting juga sih? Ya memang belum selesai. Meetingnya tuh baru selesai jam 12 malam, Mai. Ya terus kenapa kamu nggak nelfon balik aku? Aku SMS tadi pagi juga nggak dibales. Kenapa sih, Mas? Aduh, udah deh. Aku capek, Mai. Kepalaku pusing. Suami baru pulang dari luar kota, malah disambut kayak gini. Udah. Kok ditutup sih? Perasaanku nggak enak banget. Kenapa ya, Mas Bram? Mai, kamu berantem ya sama Bram?
Enggak sih, Mam. Cuman perasaannya nggak enak aja, Maya. Masa Maya tuh ngerasa makin kesini tuh hubungan Maya sama Bram tuh kayak nggak membaik gitu, Mam. Dia kayak nggak cinta lagi sama Maya. Maya teleponnya nggak pernah diangkat teleponnya. Sekarang dia baru datang dari Surabaya, bukannya pulang malah langsung ke kantor. Jangan-jangan dia punya selingkuhan ya, Mam? Aduh, Mai, kamu nggak boleh dong negatif thinking. Kayaknya Bram nggak gitu deh, Mai. Mungkin dong, Mam. Mami inget nggak dulu? Dia pernah selingkuh loh sama Nia. Mami inget kan Nia siapa? Karyawan kafe itu loh. Maaf aja ya, Mai ya. Ya, mungkin ada sebabnya juga. Kamu inget nggak? Kamu kan waktu itu deket juga sama laki-laki lain. Takutnya sekarang ini dia jadi membalas, Mai. Tapi udahlah, kita nggak boleh negatif thinking. Nanti kejadiannya juga jadi negatif, kan? Ya juga sih, Mam. Lebih baik mulai sekarang, Maya akan berpikiran positif dan berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Ya. Kayaknya mendingan gitu deh. Kalau enggak, kamu nanti jemput aja dia di Retro. Terus kalian berdua dinner, biar Alif Mami yang jagain, ya? Sore, Pak. Jam segini baru datang. Niat kerja gak sih kamu? Maafin saya, Pak. Tadi saya ke rumah sakit dulu. Ibu saya dirawat di rumah sakit dan kondisinya lagi ngedrop. Terus kenapa kamu nggak telepon ke sini? Kasih tahu dong kalau kamu nggak masuk atau datang telat. Di sini lagi rame, butuh orang. Kamu nggak tahu kemana? Maaf ya, Pak. Tadi itu saya benar-benar lagi stres sama kondisi ibu saya. Sampai-sampai saya lupa untuk nelpon ke sini. Udah deh. Kalau kamu udah nggak betah kerja di sini, ya udah, kamu keluar aja. Saya butuh pegawai yang disiplin. Bapak mencat saya. Kalau orang baru seperti kamu udah belagu begitu, maunya enak sendiri, nggak menghormati pekerjaan, buat apa saya pertahankan? Pak, saya mohon, jangan pecat saya ya. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Pak. Ya, Pak ya. Saya janji, saya akan lebih baik lagi kerjanya. Mulai besok saya nggak akan bolos, saya nggak akan minta izin lagi. Ya, Pak, saya mohon, kasih saya kesempatan sekali lagi. Oke. Untuk kali ini, saya kasih kamu kesempatan. Tapi lain kali saya nggak mau toleran lagi. Iya, Pak. Saya janji. Ya udah, ganti seragam dan mulai bekerja. Sebagai ganti tadi pagi, kamu shiftnya sampai malam ya. Iya, Pak. Ini Rel, laporannya. Coba gue cek sebentar. Rel, lu sama sekali nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Fitri. Terus sekarang dia di mana, Rel? Di Wonogiri? Udahlah, nggak usah ngebahas itu lagi. Gue males, Al. Tapi Rel, status lu sekarang masih suami istri kan? Sama kayak lu, sama Kayla. Nggak jelas, Al. Lu juga nggak pengen kan, Al? Ditanya soal Kayla. Nasib kita sama, Al. Sama-sama ditinggal istri yang selingkuh. Kamu hamil ya? Ya Tuhan, kalau Pak Kosim sampai tahu aku lagi hamil, pasti aku dikeluarin. Atas nama cinta. Kenapa, Mbak? Kok hidungnya tutupin kayak gitu? Emang saya bau banget ya? Enggak kok, Pak. Saya mual aja sama bau bensin. Saya nggak suka. Gak tahan bau bensin kok, tapi kerja di pom bensin.
kasih Mbak ya. Fit, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kok muka kamu pucat gitu, Fit? Mual-mual lagi. Kamu hamil ya? Ya Tuhan, kalau Pak Kosim sampai tahu aku lagi hamil, pasti aku dikeluarin. Enggak kok, aku cuman capek aja. Fit, kalau kamu benar-benar nggak kuat, mending kamu izin pulang aja, ya? Aku nggak apa-apa kok. Mas Bram? Ya. Mas, aku mau ngajakin kamu makan malam di restoran favorit kita loh. Mau kan? Tapi aku belum mandi lagi, Mai. Alah Mas, nggak penting. Tapi kamu jangan tolak ajakan aku ya. Ya udah deh. Ayo. Mam, Lia tuh bingung banget loh sama Farel. Dia tuh kayaknya susah banget mau ngelupain Fitri. Tapi kamu harus bersyukur loh, Lia. Untung mereka itu belum punya anak. Coba kalau udah punya anak dari kalangan rendah macam Fitri, norak kampungan. Iya juga sih, Mam ya. Lia nggak kebayang deh kalau mereka punya anak, Mam. Ya ampun, makin nggak bisa dipisahin, Mam. Oma, kesalahan Fitri bukan karena dia gadis kampung. Kesalahan Fitri karena dia selingkuh. Jadi Oma nggak perlu menyinggung status sosial orang lain. Kok jadi Oma sih yang diomelin? Padahal yang Oma omongin itu benar kan? Ya udahlah, dimaklumin aja, Mam. Dia itu kan lagi stres. Ya jadi gampang ngamuk deh. Andaikan kesalahanmu nggak sefatal itu, Fit. Di sini ada peraturan. Selama bekerja, tidak boleh sambil makan. Maafin saya, Pak. Tolong jangan pecat saya ya, Pak ya. Kasihan anak aku. Mau kemana nih, Lia? Aku mau lihat nasib gadis kampung itu, Mam. Oh, si Fitri itu? Ya siapa lagi, Mam? Penasaran aja, Mam. Kok bisa ya dia kerja di pom bensin? Mami. Aku kepikiran Fitri, Miss. Boleh bangun. Boleh. Pom bensin itu punya Jeng Mirna? Iya, Bu. Kalau begitu kebetulan sekali. Menurut kamu apa lagi nih yang mesti direvisi? Mampus gue. Dari tadi gue nggak tahu Papi ngomong apaan.